Halo, hari ini kita akan belajar tentang materi barisan aritmatika dan geometri. Nanti kalian akan tahu bedanya barisan aritmatika dan geometri itu apa. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kalian sudah membuat mind mapping tentang barisan dan deret aritmatika dan geometri. Maka saya harap untuk materi ini kalian sudah mulai memahaminya karena kalian sudah pernah membuat mind mappingnya. Namun hari ini kita akan fokus belajar tentang barisan aritmatika dan geometri, yaitu kita fokus sama barisannya dulu. Oke, kita akan belajar tentang barisan. Sebelum kita mengenal tentang barisan itu apa, maka kalian perlu tahu yang namanya misalnya di sini kita misalkan di sini U1, di sini U2, di sini U3, U4 sampai seterusnya, lalu akan berhenti di UN. Nah, U1 ini bacanya adalah suku pertama, suku ke-1 atau suku pertama. Nah, suku pertama ini biasanya kalau di barisan aritmatika atau geometri itu biasanya kita misalkan yaitu A. Nah, di sini untuk U2 bacanya berarti suku kedua. Jadi U2 itu bacanya adalah suku kedua. Nah, untuk U3 bacanya suku ketiga, U4 suku keempat, U5 bacanya suku kelima, dan seterusnya sampai UN. UN itu bacanya adalah suku ke-N. Maksudnya suku ke N itu adalah N itu bisa kita misalkan ya. Jadi N itu hanya pemisalan. Ini tuh barisannya berhenti sampai suku keberapa sih? Nah, kan kita nggak tahu nih berhentinya sampai di suku keberapa. Maka kita bisa menulisnya suku ke UN. Nah, ini kita misalkan sebagai barisan. Barisan U1, U2, U3, U4 sampai UN. Nah, sekarang kita belajar yang namanya barisan aritmatika. Sebelum kita belajar tentang barisan geometri, kita belajar aritmatika terlebih dahulu. Nanti kita akan tahu perbedaan antara aritmatika dan geometri itu apa. Nah, di aritmatika itu yang sudah kalian pelajari kemarin, itu kalian waktu buat mind mapping, kalian menemukan rumus barisan aritmatika UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Nah, ini itu mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa bisa seperti ini. Nah, itu ada di buku paket kalian bisa membacanya. Ini langsung saja, jadi A itu adalah UN itu sendiri adalah suku ke N ya. Jadi nanti suku ke N. Yang ditanyakan apa? Suku ke berapa sih yang ditanyakan nanti? Nah, misalnya yang ditanyakan berapa sih suku ke 50? Maka ya nulisnya berarti U50 kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan adalah suku ke 100 berarti nulisnya nanti U100 seperti itu. A itu sendiri adalah suku pertama atau U1. Nanti yang paling pertama itu apa? N itu adalah dari ini tadi. N. Yang ditanyakan apa? Suku ke-50. Berarti N-nya adalah 50. Kalau misalnya ditanyakan suku ke-100, berarti N-nya adalah 100. Jadi N itu adalah dimana banyaknya suku yang ditanyakan. Berapa letak banyaknya suku yang ditanyakan. Untuk B itu adalah beda. Apa sih beda? Maksudnya beda itu adalah selisih. Jadi kalau di aritmatika itu kita ngomongin tentang selisih. Maksudnya dari selisih itu adalah apa? Jadi gini, beda itu rumusnya adalah kan di sini ada barisan U1, U2, U3, U4 sampai UN. Nah, beda gimana sih nyarinya beda? Jadi U1 itu U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2 sama dengan sampai titik-titik UN dikurangi UN-1. Maksudnya UN dikurangi UN-1 ini apa? Misalnya UN-nya 50. Nih, berarti U50 dikurangi U49 kan?
UN min 1. Nah, di situ. Di buku paket sudah penjelasannya sudah jelas sekali. Ini saya buatkan video biar kalian lebih jelas lagi. Di sini langsung ke contoh soal aja. Misalnya di sini ada soal gini. Contoh misalnya, saya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah berapa sih suku ke-20? Atau pertanyaannya berapa suku ke-20 dari, gini aja, pertanyaannya berapa suku ke-20 dari barisan ini. Nah, kita cek dulu ini termasuk barisan aritmatika atau tidak sih? Kan syarat dari barisan aritmatika itu mempunyai beda yang sama. Jadi selisih antara U1 kurang U2 kurangi U1, U3 kurangi U2 atau UN dikurangi UN-1 itu hasilnya sama. Tapi kalau beda maka itu bukan barisan aritmatika. Nah, kita bisa cek dulu ya. Ini kita lihat dulu 2 ini adalah U1, 4 adalah U2, 6 adalah U3, 8 adalah U4. Kita cek dulu bedanya. Bedanya berarti U2 dikurangi U1, yaitu 4 dikurangi 2, hasilnya 2. U3 dikurangi U2, hasilnya 6 dikurangi 4 juga 2. Kita cek lagi U4 dikurangi U3 hasilnya adalah 8 dikurangi 6 yaitu 2. Nah, karena bedanya sama, maka bisa kita sebut barisan ini adalah merupakan barisan aritmatika. Nah, karena di sini pertanyaannya berapa sih suku ke-20, maka bisa kita cari menggunakan rumus barisan aritmatika. U20 sama dengan A plus, atau nulisnya kayak gini dulu ya. Jadi kita nulisnya UN dulu. Tadi rumus UN adalah A plus N min 1 kali B. Jadi U20 sama dengan A-nya berapa nih? 2. Kan A itu adalah U1 ya. Jadi 2 ditambah 20 dikurangi 1. N-nya 20. N-nya 20. B-nya berapa? 2. Berarti U20 sama dengan 2 ditambah 19 dikali 2. Berarti sama dengan 2 ditambah 19 kali 2. Di sini 9 kali 2 itu 8. 18, 1, 38. 38 berarti U20. U20 sama dengan 38 ditambah 2, 40. Contoh berikutnya, bagaimana sih jika ada diketahui suatu barisan aritmatika? Ini jelas ya, barisannya adalah aritmatika. Suku ke-3 9, suku ke-6 18. Tentukan rumus suku ke N-nya. Nah, di sini kita bisa menulis yang pertama adalah diketahui. Diketahui adalah U3 itu adalah 9. U6 itu adalah 18. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah suku ke N. UN-nya berapa? Nah, sekarang kita mulai menjawabnya. Dijawab. Nah, kalau kayak gini, ini gini caranya. Ini di buku paket ada sebenarnya, tapi perlu saya jelaskan kenapa mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa bisa dapat seperti itu. Nah, begini, kan kalian tahu sendiri bahwa rumus UN untuk aritmatika adalah A ditambah N min 1 kali B. Nah, di sini diketahui U3. U3 itu artinya berarti kan A-nya belum tahu nih kita berapa. Jadi A ditambah N-nya 3, berarti 3 min 1 kali B. B-nya pun kita nggak tahu berapa. Yang kita tahu U3 itu 9. Ya udah kita tulis saja U3 sama dengan 9. Nah, di sini A plus 3 dikurangi 1 berarti 2B sama dengan 9. Ini untuk yang U3. Sekarang U6. U6 berarti gimana? A plus 6 min 1B. Kita belum tahu ya A-nya berapa, B-nya berapa, makanya kita tulis gitu. Yang kita tahu cuma U6 itu hasilnya adalah 18.
Berarti di sini A plus 5B sama dengan 18. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang kita tanya adalah UN, maka kita perlu cari A dan B-nya dulu. Karena yang ditanya adalah rumus UN. Berarti kita bisa pakai eliminasi substitusi. A plus 2B sama dengan 9. Nah, ini untuk gini ya. Lalu di sini ada A plus 5B sama dengan 18. Nah, kita bisa menguranginya. Kita membuang dulu A-nya dengan cara mencari B-nya. A dikurangi A yaitu 0. Ditambah 2B. 2B dikurangi 5B itu hasilnya adalah min 3B sama dengan 9 dikurangi 18 itu adalah min 9. Berarti min 3B sama dengan min 9. Berarti B sama dengan min 9 dibagi min 3. Berarti B sama dengan 9 bagi 3 yaitu 3. Nah, di sini ada persamaan yang pertama yaitu dari U3, persamaan yang kedua dari U6. Karena kita sudah menemukan B-nya 3, kita bisa mensubstitusikan ke sini atau ke sini terserah kalian. Tapi ini saya mencoba untuk yang pertama yaitu A plus 2B sama dengan 9. Nanti hasilnya akan sama saja. Jadi terserah kalian mau memasukkan ke persamaan yang U3 atau ke U6 nanti A-nya sama. A plus 2, B-nya berapa? 3. Sama dengan 9. Berarti A plus 6 sama dengan 9. A karena ini penjumlahan pindah ruas jadinya dikurang ya. 9 min 6. A sama dengan 9 dikurangi 6. Berapa? 3. Oke, kita ketemu A-nya 3, B-nya 3, langsung saja kita masukin ke rumus UN. Yang ditanyakan rumus UN-nya, rumus ke N-nya ya. Berarti di sini A plus N min 1B, kan rumusnya ini ya. A-nya itu 3 plus N min 1 kali 3, B-nya 3. Berarti 3 ditambah 3 kali N, 3N. 3 kali min 1, min 3. Berarti 3 dikurangi 3 itu adalah 0, berarti 3N. Plus 0, 3N plus 0 berapa? 3N. Geometri, tadi sudah belajar tentang barisan aritmatika, sekarang kita belajar tentang barisan geometri. Barisan geometri sama saja, U1, U2, U3, yang namanya barisan ya pasti U1, U2, U3 sampai suku ke N. Bacanya pun sama, suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3 sampai suku ke N. Itu namanya barisan ya. Di sini U1-nya adalah A, bisa disebut A, dan bedanya cuma di sini. Kalau barisan aritmatika itu tadi kalau kita mengingat kembali ya, kalau aritmatika itu barisannya adalah UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Tapi kalau geometri gimana gitu kan? Kalau geometri itu UN sama dengan A R N min 1. Jadi bedanya kalau aritmatika dia punya beda, kalau geometri dia mempunyai rasio atau R. Nah, R itu adalah rasio. Apa sih itu rasio? Rasio adalah perbandingan. Kalau beda itu selisih, kalau rasio itu bisa disebut juga dengan perbandingan. Jadi, kalau kita nyari rasio adalah U2 dibagi U1. Kalau beda kan nyarinya selisih, dikurangi. Kalau rasio nyarinya dibagi. Berarti U2 dibagi U1 sama dengan U3 bagi U2.
U4 dibagi U3 sampai UN dibagi UN-1. Nah, bedanya di situ ya. Jadi kalau kita mau belajar geometri itu dia pakai rasio. Kita langsung ke contoh saja biar langsung. Misalnya 2, di sini adalah 4, di sini 8, di sini 16 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah berapa sih? Pertanyaannya adalah berapa suku ke-10 gitu ya. Berarti kita punya kita jawab dulu. Kita punya berapa? A-nya 2 ya, karena yang paling depan adalah 2 suku pertama. Nah, kita nyari rasio gimana? 4 dibagi 2 itu 2. Terus kalau 8 dibagi 4 ketemu 2 enggak? Iya, ternyata ketemu 2. 16 bagi 8 ketemu 2? Iya. Dia mempunyai rasio yang sama, jadi dia bisa disebut juga dengan barisan geometri karena mempunyai rasio yang sama. Nah, kita langsung saja kita cari U10. U10 itu adalah AR pangkat N-1, berarti A-nya 2, R-nya 2, N-nya berapa nih? N-nya kita punya N10, karena kan yang ditanyakan suku ke-10, berarti 10 dikurangi 1, berarti 2 dikali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 adalah 512. Nah, 512 itu dikali 2 berapa? 1024 gitu ya. Oke. Kedua ya, jika diketahui barisan geometri suku keduanya itu 80, suku keenamnya 5. Tentukan 3 suku pertama dari barisan geometri. Ini sudah jelas ya, diketahui bahwa ini adalah barisan geometri. Berarti kita fokusnya pada rumus geometri. Kita tulis dulu rumusnya. Barisan geometri itu rumusnya adalah AR pangkat N-1. Nah, kita langsung jawab diketahui dulu. Diketahui di sini U2 sama dengan 80. U6 sama dengan 5. Nah, pertanyaannya adalah adalah 3 suku pertama. Jadi U1, U2, U3-nya berapa? Kayak gitu ya. Nah, kita bisa langsung jawabnya gini. Kan kita tahu bahwa rumus barisan geometri itu adalah ini AR pangkat N-1. Nah, kita itu nggak tahu A-nya berapa, R-nya berapa. Yang kita tahu cuma U2 itu sama dengan 80 dan U6 sama dengan 5. Nah, kita mulai dari U2. U2 itu berarti AR pangkat N-nya 2, berarti 2 kurangi 1 sama dengan 80. Kok bisa? Yang kita tahu hanya U2 itu sama dengan 80. A-nya belum diketahui, R-nya juga belum diketahui, berarti AR 2 dikurangi 1 itu adalah 1. Kita bisa tulis AR pangkat 1. Ini enggak usah ditulis pangkatnya juga apa-apa karena kan pangkat 1. Gitu. Sama dengan 80. Sekarang kita yang U6. Yang kita tahu U6 itu 5. Jadi AR pangkat 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Berarti AR sama dengan 5 sama dengan 5. AR pangkat 5 sama dengan 5. Kita belum tahu A-nya, R-nya berapa. Maka kita perlu cari A-nya dan R-nya dulu. Gimana caranya? Kalau kita mau nyari rasio, kalau dia barisan aritmatika, itu kita bisa pakai substitusi eliminasi. Tapi kalau
geometri kita bisa pakai perbandingan rasio. Yang ini ada U6, ini U2, maka yang besar membagi yang kecil. U6 bagi U2 berarti sama dengan AR pangkat 5 per AR. Di sini 5 per 80. Nah, di situ kalian masih ingat nggak soal eksponen bab 1 kemarin? Jadi di sini gini, A-nya itu bisa kita coret. Kenapa? Karena kalau pembagian sama itu kan bisa kita coret. Berarti sisa R pangkat 5 dibagi R pangkat 1. Ini sama dengannya ada 3 ya, karena kan dia persamaan. Nah, di sini 5 bagi 80 bisa kita sederhanakan, yang atas bagi 5, yang bawah bagi 5. Jadinya 1, 5 bagi 5 itu 1, 80 bagi 5 berapa? 16. Nah, di sini R ini 5, ini 1. Kalau pembagian di eksponen, dulu kalian belajar A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya A pangkat M min N. Nah, karena di sini sama-sama R, jadi R pangkat 5 min 1. Karena kan di sini pangkatnya 1. 1 per 16. R pangkat 4 sama dengan 1/16. Nah, kalau kayak gini gimana? Jadi R sama dengan akar 1/16, di sini pangkatnya 4. Kenapa? Karena di sini R-nya pangkat 4. Sekarang kalian bisa mikir berapa pangkat 4 ketemunya 16, yaitu 1/2 pangkat 4. Karena ini sudah sama-sama angka 4, maka bisa kita akar, jadinya adalah 1/2. Jadi kita menemukan nilai R-nya itu setengah ya. Karena sudah ketemu nilai R-nya itu setengah, kita bisa nyari A dengan cara mensubstitusikan ke persamaan. Yang pertama bisa, yang kedua ini juga bisa, itu terserah kalian. Kalau saya akan mencoba yang U2 ya, jadinya di sini ada AR sama dengan 80, yang kita tahu U2 itu 80. A-nya nggak tahu, ini R-nya setengah, ini 80. Berarti A sama A/2, karena A kali 1 itu A/2 sama dengan 80. Nah, A sama dengan 2 kali 80, yaitu 160. Kita temukan A-nya 160. Nah, kita juga bisa menyimpulkan bahwa U1 itu adalah 160. Nah, di sini U2 berapa? U2 itu 80, karena kan yang ditanyakan U1, U2, U3. Berarti ini saya pakai biru ya. U1-nya itu 160, U2-nya 80, U3-nya adalah 40. Kenapa? Karena kan setiap rasionya kan perbandingannya tadi setengah. Jadi 160 bagi 2 ketemu 80, 80 bagi 2 ketemunya 40. Berarti kita mendapatkan nilai ini gitu. Sekian pembelajaran hari ini untuk barisan dan deret, untuk barisan aritmatika dan geometri kalian sudah tahu bedanya ya. Jadi bedanya itu adalah kalau aritmatika mempunyai beda, yaitu selisih, kalau selisih yang sama, tapi kalau geometri dia memiliki rasio yang sama. Oke, selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal yang saya beri.